Setelahnya kita membahas amalan-amalan, amaliyah-amaliyah seseorang setelah sholat subuh. Maka bagusnya itu adalah ngadaras Al-Quran sampai waktu isyraq. Sampai waktu isyraq, kira-kira jam 6. Jadi membaca Al-Quran setelah subuh sampai waktu isyraq. Kemudian setelah melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat, dia membaca Al-Quran lagi sampai masuk waktu duha. Setelah masuk waktu duha, maka dia melaksanakan sholat duha. Minimal sholat duha adalah 2 rakaat, maksimalnya adalah 8 rakaat. Waktunya sholat duha itu adalah bainar tifai syams, kira-kira jam 6:30 itu udah masuk waktu duha. Jadi mulai jam 6:30 itu sudah boleh kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Paling utama-utamanya adalah rubu'un nahar, 1/4 hari, yaitu jam 9. Kalau kita menginginkan melaksanakan sholat duha di waktu yang utama, maka melaksanakan sholat duhanya itu jam 9-an. Karena jam 9 itu merupakan rubu'un nahar, artinya adalah 1/4 siang. Surat yang dibaca pada saat kita melaksanakan sholat duha, maka yang paling mudah adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah hafalan kita tentang Al-Qur'an. Kalaulah kita itu paham, kalaulah kita hafal surah wasyams, surah asyams, wasyamsi wadduhaha, silahkan. Kalaupun kita hafal wal laili idza yaghsha, silahkan. Kalaupun kita hafal surah wadduha, wal laili idza yaghsha, silahkan. Kalaupun kita hafal surah Alam Nasrah, silahkan gitu. Kalau kita Alam Nasrah enggak hafal, ad-duha enggak hafal, al-lail enggak hafal, asyams enggak hafal, atau mungkin hafal tapi enggak begitu lanyah gitu. Jadi kurang pede, takut berhenti di tengah jalan, maka kita membaca surahnya yang kira-kira hafal saja. Seperti kita membaca ayat kursi itu kan. Membaca ayat kursi 10 kali di rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Juga membaca Al-Ikhlas di rakaat kedua 10 kali setelah Al-Fatihah. Itu menurut kitab Kifayatul Atqiyah. Yang paling bagus yaitu dawamnya, ajeknya. Ajek rakaatna, misalkan 2 rakaat terus-terusan. Ajek waktunya, misalkan jam 9 terus-terusan. Ajek suratnya, kalau suratnya ayat kursi dan Al-Ikhlas, itu aja terus-terusan. Pokoknya itu dijadwalkan setiap hari itu. Begitu jam 8:30 kita udah siap-siap. Kita udah siap-siap, udah ingin melaksanakan sholat duha nanti jam 9. Kalau perlu nulis di depan pintu, maaf sedang sholat duha, ulah diganggu. Bilih ayat tamu, tungguan weh saparapat jam atau napi setengah jam. Maaf, yang punya rumah sedang sholat duha. Tapi kalau jarang ada tamu, ya nggak perlu ditulisin untuk apa gitu. Itu kalau banyak tamu ke rumah kita. Kalau nggak ada tamu, daya lalar hejo acan, ya untuk apa gitu. Untuk apa ditulisin gitu. Ditulisin nggak tulisin itu nggak ngaruh. Malah di situ jadi riya ya masuknya. Kalau ada orang lewat di depan rumah kita, ternyata ditulis di depan pintu, maaf sedang sholat duha. Cek nu ngaliwat teh saha nu rek mampir kan gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan sholat duha itu luar biasa. Keutamaan sholat duha itu luar biasa. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan, hadis yang disabdakan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatud duha tajlibur rizqa wa tanfil faqra. Yang namanya sholat duha itu menarik rizki dan meniadakan kefakiran. Jadi kalau kita menginginkan dilapangkan, dimudahkan jalan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengharapkan dihilangkan kefakiran di dalam kehidupan kita, maka salah satu upaya amaliyah yang kita pegang adalah melaksanakan sholat duha jam 9 pagi setelah Al-Fatihah membaca ayat kursi 10 rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Selain yang itu, baginda Nabiullah Muhammad SAW juga bersabda, la yuhafidhu ala salatid duha illa kullu awwab. Tidaklah mungkin ada seseorang yang mampu menjaga melaksanakan sholat duha kecuali dia itu orang yang awwab. Artinya adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak mungkin seseorang melaksanakan sholat duha kecuali orang tersebut adalah orang yang sadar diri dan juga sadar kehidupannya. Hidup itu perlu kesadaran. Tingkat tertingginya manusia itu manakala dia sadar. Karena yang membedakan manusia dan yang lainnya itu adalah akal. Dan akalnya manusia itu berada manakala manusia itu sedang sadar. Kalau manusia sedang tidak sadar, maka akal pun akan hilang gitu. Contohnya seperti orang yang nundutan, apalagi ketiduran. Sesakti apapun seseorang kalau sedang nundutan, jadi nggak sakti. Sepinter apapun orang kalau sedang tidur, jadi nggak pinter. Pinternya orang itu manakala sedang sadar, saktinya orang itu manakala sedang sadar. Wajibnya ibadah untuk seorang muslim itu manakala sedang sadar. Kalau sedang tidak sadar, ya tidak kagunaan ku kewajiban. Di dalam kitab-kitab fikih dikatakan tidak termasuk taklif, tidak termasuk orang yang disebutkan sebagai mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian yang selanjutnya adalah inna fil jannati baban yuqalu lahu babud duha. Wa idza kana yaumul qiyamati nada munadin aina alladzina kanu yusalluna salatal duha hadza babukum fadkhuluhu birahmatillah. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang pintunya tersebut dinamai babud duha, pintu duha. Jadi seseorang masuk surga itu syaratnya salah satunya adalah dia meninggal membawa iman dan hidupnya menjaga sholat 5 waktunya. Jadi sholat 5 waktu itu tulang punggung. Di dalam tubuh itu bagikan tulang punggung. Orang kalau nggak mempunyai tulang punggung nggak bisa berdiri. Kenapa orang bisa berdiri? Karena mempunyai tulang punggung. Sama seperti ibadah kita semua. Ibadah kita tidak mungkin berdiri pada saat sholat 5 waktu kita tidak terjaga, pada saat sholat 5 waktu kita tidak dijalankan dengan baik.
walaupun kita ahli sedekah, walaupun kita ahli tahajud, walaupun kita ahli duha, walaupun kita ahli kebaikan, semua kebaikan kita laksanakan, tapi kalau sholat 5 waktunya tidak terjaga, maka wayahna mampir heula ka neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penting sholat 5 waktu dijaga dulu. Setelah itu, maka kita berhak mendapatkan tiket surga. Begitu masuk ke surga, di situ banyak pintu, berarti banyak kamar. Itu tergantung amaliyah kita di alam dunia. Kalau misalkan kita di dalam kehidupan dunia ini banyak amalan duhanya, tiap waktu, tiap hari itu melaksanakan sholat duha, maka di situ kita diperbolehkan, malahan kita itu dipanggil oleh malaikat agar kita itu memasuki babut duha, pintu duha di sana. Spesial bagi seseorang yang selama hidup di dunianya menjaga sholat duha. Fadkhuluhu birahmatillah, maka masuklah kamu ke pintu duha tersebut dengan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu luar biasa. Di dalam hadis yang lain, yusbihu ala kulli sulamai sadaqatun wa yuziu an dzalika ruk'atan yusallihima minad duha. Setiap hari ruas-ruas tulang kita itu kan banyak ruasnya, ya kan? Tulang kita itu banyak ruasnya. Buku-buku tulang kita itu mesti sedekah. Setiap buku-buku tulang kita itu harus sedekah. Jadi kalau seseorang misalkan punya penyakit tulang, jadi tulang lalinu pararegel, buah-buah kurang sedekahna, selain daripada dia mempunyai riwayat penyakit medis, ya kan? Tapi mungkin saja itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayana nyeri cangkeng, ayana nyeri sampean, ayana nyeri sabuku-buku, itu menunjukkan bahwa kita itu kurang sedekah. Jadi kurang teh dilegenan kalayan sedekah. Karena apa? Tiap hari, tiap memasuki waktu subuh, maka setiap ruas dari tulang-tulang kita itu bagusnya dikasih sedekah. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan 2 rakaat duha ini. 2 rakaat duha. Jadi Masya Allah, manakala kita itu melaksanakan sholat duha dengan istiqamah, tidak sekedar rizki dilancarkan oleh Allah saja, juga tidak sekedar kita itu dinafikan, ditiadakan kefakiran. Jauh dari itu semua, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kesehatan. Kenapa kita sehat? Karena kita sudah mengeluarkan hak orang lain yang ada di buku-buku, di ruas-ruas tulang kita. Jadi sederhana saja, manakala tiap hari itu kita nyeri awak, sakit sendi, pegal linu, encok dan sebagainya, obatnya adalah sholat duha. Jadi jangan biasakan sholat duha na barijeng calik ulah eta. Sok we walaupun lama nyarande we lalu penting atek gitu kan, diniatan mudah-mudahan